musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Shalom. Yeah.
menungguimu sampai detik ini. Tidak pernah terlambat Dia bercerita. Bila
Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, selamat datang ya di GPI Gideon, dan khususnya selamat datang di tempat yang baru begitu ya. Ini serasa jadi ibadah perdana lagi begitu Bapak Ibu saudara-saudari ya. Dan yang tamu-tamu ya yang tidak diduga-duga datang di tengah-tengah kita semua, boleh kasih tepuk tangan buat setiap kita yang boleh hadir di tempat ini. Haleluya. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu saudara-saudari bertanya begitu ya, kenapa kita pindah di tempat yang baru? Wah, begitu ya, kenapa kita beralih ke tempat yang baru? Jawabannya adalah nanti di akhir khotbah, di akhir khotbah saya akan sharing gitu ya. Wah, ditunggu-tunggu ini begitu ya. Kenapa ke tempat yang baru? Oke, nanti kita akan lihat ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini, ya, saya beri judul For God's Kingdom. Katakan sama-sama For God's Kingdom. 1, 2, 3. For God's Kingdom. Kita khususnya membahas ini memang berseri begitu ya. Sudah dari pasal 45 begitu ya. Sudah dari Kisah Rasul 1 ya, dan terus perperikop-perikop, dan ini masuk Kisah Rasul 2 begitu ya. Sampai kita sekarang akan masuk di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Nah, tapi Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya sharingkan apa? Ketika berbicara bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Tuhan, ternyata di tengah-tengah ketika kita itu mungkin berantusias, semangat, sepakat, ayo kita kerja semuanya persembahkan bagi Tuhan. Saya pernah begitu Bapak Ibu saudara-saudari ketemu begitu ya dengan salah satu orang yang ya dia mungkin seperti ini gitu ya gambarannya. Wah, ini menarik diri. Loh, kenapa? Waktu saya ketemu, saya tanya-tanya, dia bilang, saya nggak ikut Kristus lagi sekarang. Bukan hanya nggak ke gereja, bukan hanya nggak ke gereja, tapi bahkan saya nggak ikut Kristus lagi sekarang. Waduh, kenapa nggak ikut Kristus lagi gitu ya? Dia pindah ya ke yang lain gitu. Dia jawab, tahu nggak? Karena saya itu dulunya adalah majelis di satu gereja, dan kemudian ya dia kan di satu gereja, dan kemudian saya kenal begitu banyak aktivis-aktivis di gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan begitu ya, bahkan hamba-hamba Tuhan saya kenal. Lalu satu kata begitu ya, apa katanya? Bepok gitu ya. Loh, bepok kenapa gitu ya? Semuanya munafik. Loh, munafik kenapa? Apa yang ada ditampilkan di depan panggung gereja begitu ya, ketika beribadah di hari Minggu, berbeda sekali dengan kehidupan ketika di luar gereja. Dan sehingga orang menjadi gak tertarik. Mending kalau gak tertarik saja ke gereja itu, lalu pindah gereja lain, cari yang mungkin lebih pas, yang mungkin katakan komunitasnya lebih sehat begitu ya. Tapi yang diputuskan akhirnya malah menarik diri gitu ya, sudah gak ke gereja lagi. Ada juga teman saya yang lain hampir serupa kasusnya. Dia datang begitu ya, ketemu saya, lalu dia bilang gini, wis aku gak gereja-gerejaan aneh saya gitu ya. Loh, kenapa gitu ya? Kenapa? Iya, aku dulu itu pelayanan aktif semua, akhirnya berasa kayak dimanfaatkan begitu. Wah, dikuras habis tenaganya buat pelayanan begitu ya. Dan orang-orangnya itu semua sebenarnya nggak setulus seperti yang dibayangkan di depan begitu, di depan di gereja begitu ya. Ternyata di balik itu, di belakang layar itu, wah, udahlah gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya sekarang buat kita kan, apakah kita juga menikmati persekutuan ibadah yang boleh kita nikmati, yang kita katakan semuanya bagi kerajaan Allah ini? Atau jangan-jangan sebetulnya kita ikut ibadah tiap minggu, baik dari minggu ke minggu, bahkan ada menaruh doa dari Rabu ke Rabu, tapi ternyata sebetulnya dalam hati kita merasa nggak menarik ini persekutuan
berkumpul bersama dengan orang-orang percaya ini, gitu ya. Atau bahkan pertanyaannya, kalaupun kita merasa ini persekutuan yang asik, ini komunitas yang sehat, gitu ya. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Apakah mereka juga merasa tertarik ketika melihat kita? Atau jangan-jangan mereka pun juga so asik sendiri, begitu ya? Kok nggak menarik begitu? Nah, sebab itu perlu kita bahas berbicara mengenai For God's Kingdom adalah bagaimana supaya kita ini bisa menciptakan sebuah komunitas pelayanan yang memang menarik, yang memang bisa kita nikmati, baik buat kita sendiri kita bisa menikmatinya, tetapi juga orang lain pun ketika melihat kita, mereka pun menyukai keberadaan kita. Nah, sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 352 poin yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini. Jadi kita sampai besok pagi ibadahnya, gitu ya. Tapi karena saya baik hati Bapak Ibu Saudara-saudari, diskon gitu ya. Gak hanya toko sebelah yang diskon, di sini juga ikut diskon, gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini ada 5 poin yang ingin saya bagikan dari teks ini. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 ini. Yang bagaimana supaya kita bisa menikmati yang namanya persekutuan keluarga kerajaan Allah itu, dan bagaimana supaya orang lain pun dapat tertarik dengan keberadaan kita dan mereka pun dapat menikmati indahnya kerajaan Allah itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu memperhatikan yang namanya pengajaran. Katakan sama-sama pengajaran, 1, 2, 3. Pengajaran. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memperhatikan pengajaran. Mengapa? Karena kalau kita datang cuma hahaha begitu ya, akhirnya nggak akan bertahan lama Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sempat berjumpa dengan beberapa orang yang berkata, oh iya di komsel saya begitu ya, di komsel saya gak ada isinya, sebetulnya datang ya cuma hahaha gitu ya. Ya pertama-tama menarik gitu ya. Tapi kalau terus mau bertumbuh terus jangka panjang, jadi gak menarik. Kenapa? Gak ada pengajarannya begitu ya. Cuma sekedar hahaha berkumpul bersama. Nah, kenapa firman Tuhan mengajarkan itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang orang-orang yang menerima perkataan itu, jadi kita ingat ya minggu lalu kita ingat bagaimana Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Ya, di pada hari Pentakosta, karena orang-orang menyangka wah ini para rasul, wah ini murid-murid ini mabuk semua begitu ya. Tetapi ternyata Rasul Paulus berdiri berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah, mereka semua para pendengar itu menangis dan berkata, apa yang harus kami perbuat gitu ya. Dan lalu dikatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus itu. Lalu dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 21 itu, orang-orang yang menerima perkataan yang itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka tidak menjadi kaum orang yang liar, pokoknya sudah dibaptis lalu ditinggalkan sudah liar begitu ya. Enggak. Tapi mereka menjadi satu komunitas yang dapat diidentifikasi keberadaannya. Mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara-saudari, bertekun itu menunjukkan ada satu usaha, ada satu komitmen, ada satu perjuangan yang memang kita melakukan secara terus-menerus. Mungkin itu satu yang melelahkan, membosankan, bertekun atau dalam pengajaran bosan, mungkin capek otaknya, mungkin gak bisa nangkep, sudahlah gitu ya. Tapi itu namanya bertekun itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu terus berjuang. Dan berjuangnya dalam apa? Pengajaran rasul-rasul. Apa sih spesialnya pengajaran rasul-rasul itu? Mereka bukan hanya pengajaran sembarang pengajaran, tetapi pengajaran mereka berfokus kepada Kristus. Apa yang menjadi kehidupan Kristus, pengajaran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus mewarnai seluruh pengajaran rasul-rasul, dan mereka bertekun dalam hal itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya, ini lonjakan yang luar biasa ya, dari 120 sampai ke 3.000 orang. Wow, lonjakannya spektakuler begitu ya. Nah, tetapi perlu kita ingat, gak hanya cuma
wah ketika aku Kristen, wah jumlahnya banyak, enggak. Tapi bertumbuh, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang berfokus kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat begitu ketika merenungkan firman ini, saya pernah hadir di sebuah pesta pernikahan yang wah spektakuler luar biasa gitu ya. Spektakuler luar biasa pesta pernikahan ini, nggak tahu pesta pernikahannya siapa ini ya. Yang Bapak Ibu saudara-saudari, tapi luar biasa begitu. Dan ternyata di tengah-tengah keluar biasaan itu, di sebelah saya, orang yang di sebelah saya lalu berkata kepada saya, itu keliru, itu urutannya nggak kayak gitu, itu harusnya itu dari sini urutannya ke situ. Oh ini ada yang belum cantik, ada yang kebalik gitu ya. Loh kok bisa ngomong gitu, kenapa gitu ya? Cerita punya cerita, karena memang dia ternyata IO gitu ya. Dia memang adalah seorang IO yang sudah biasa mengurusi hal-hal soal pernikahan. Nah karena dia IO, karena dia punya pengalaman, makanya bukan bermaksud menghakimi, tapi memang tahu-tahu saja gitu ya, rasa lo kok keliru, lo kok nggak tepat. Betul ya Bapak Ibu saudara ya, betul ya. Nah permasalahannya adalah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bertekun dalam pengajaran, apalagi pengajaran yang berpusat pada Kristus, pengajaran rasul-rasul, maka kita nggak terbiasa dengan pengajaran yang Christ center, maka lalu kita menjadi nggak ngerti ya. Kalau ada hamba Tuhan ngajar, atau mungkin di media sosial kita lihat, atau mungkin kita baca buku renungan harian, nggak semuanya baik begitu. Lalu kita anggap semua benar, semua. Kenapa? Nggak bisa memilah karena tidak terbiasa dengan pengajaran yang sehat, yang Christ center. Nah ini bagian dari kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita perlu ya bertumbuh dalam pengajaran. Bahkan saya ingat begitu salah seorang, pada waktu saya sekolah teologi ya, salah seorang senior kakak kelas kami gitu, sekolah teologi itu duduk selalu ngomong gini, kamu ngerasa gak sih sejak kita sekolah teologi itu bukan bermaksud mau menghakimi pendeta B enggak gitu ya, tapi kadang itu ngerasa sendiri, loh kok gak tepat ya pengajarannya, loh kok kayak begini ya, loh kok kayak begitu ya, tapi aja gitu ngerasa ya. Kenapa? Ya karena kita belajar. Dan saya ingat perkataan salah satu juga dosen teologi saya gitu ya. Dia berkata seperti ini, siapa yang mulai membedakan, oh ini ada kaum rohaniwan, ini ada kaum awam. Nanti kalau ditanya soal pengajaran sama orang lain, saya nggak ngerti, sorry, saya kaum awam. Itu loh rohaniwan, tanya sama rohaniwan gitu ya. Siapa yang memulai itu semua gitu ya. Karena sebetulnya dalam kita nggak ada ya, kita semua harus bertumbuh dewasa. Keberadaan mau para pemimpin gereja, mau rasul-rasul, mau nabi-nabi, semuanya untuk jadi jemaat yang dewasa, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, dewasa dalam Kristus. Begitu yuk Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa menikmati pengajaran hanya kalau apa? Kalau kita menikmati persekutuan ini kalau apa? Kalau kita ada pengajaran, kita sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Yang mau ibadah minggu, mau di dalam menara doa, mau bahkan setiap hari ada renungan harian yang dibagikan, kita bertumbuh terus. Dan di situ kita akan menikmati komunitas itu, nikmati yang namanya persekutuan itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ya sehingga kita bukan hanya pandek lalu hanya berkata, oh itu hanya menarik di awal, tapi kalau untuk mau bertumbuh terus lebih dalam tidak cocok gitu ya. Ya bukan hanya seperti itu, gitu. Nah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang kedua, selain kita perlu fokus pada pengajaran, kita juga perlu fokus yang namanya kepada persekutuan. Katakan sama-sama persekutuan. 1, 2, 3. Persekutuan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, berbicara soal persekutuan ini dalam Kisah Rasul 2 ayat 42b, memang kita fokus pada B, tapi kita ayatnya melihat secara utuh begitu ya. Di situ dikatakan mereka, orang-orang yang sudah bertobat itu, memberi diri dibaptis itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka tidak berhenti hanya pada pengajaran, mereka bertekun, tetapi mereka bertekunnya juga dalam apa? Persekutuan. Dan kalau ditanya, ngapain sih persekutuannya mereka? Isinya apa sih persekutuannya mereka? Isinya itu Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Pemecahan roti memang itu bisa berarti perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, berhubung merayakan hubungan mereka, relasi mereka dengan Tuhan. Tapi itu juga bisa berbicara soal berkumpul makan, memecahkan roti itu makan bersama-sama saudara-saudara seiman, sehingga kita merayakan kebersamaan kita dan berdoa yang menunjukkan ada secara kolektif, secara bersama-sama. Ya, jadi jangan puas dengan berkata, oh aku sudah berdoa kok seorang diri di kamar, atau berdoa seorang diri di rumah gitu ya. Bukan itu yang firman Tuhan ajarkan, tetapi berdoa secara kolektif, secara bersama-sama. Nah, ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara. Dan ini akan membuat kita menjadi utuh di dalam Kristus. Hari-hari ini kita sering main badminton gitu ya. Mungkin ada yang protes, masa ini badminton? Nggak tahu lah, pokoknya saya ketik badminton itu keluarnya gini. Saya kira dia lebih ke sama padel mungkin. Siapa yang suka padel? Ini lagi booming gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita kan sering itu badminton tiap hari Senin apa? Itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin awalnya hanya kumpul, senang-senang gitu ya. Wah, main badminton senang kumpul. Tapi lama-lama Bapak Ibu Saudara, itu tanpa disadari mulai ada perasaan aku harus bisa, aku harus menunjukkan lebih jago dari temanku, betul ya? Jadi temannya main gini, smash pas, gitu ya. Siapa yang pernah melakukannya? Gini, menunjukkan pokoknya aku bisa. Lama-lama mulai meremehkan temannya yang nggak bisa. Mana apa itu? Tangannya nggak kuat sama yang sama-sama bisa. Mulai kayak gitu ya. Nanti lama-lama mulai apa? Mulai menyombongkan diri, mulai merasa hebat dan membentuk sesama kelompok yang jago sama jago, jangan yang nggak jago nggak usah. Nah, itu kenapa Bapak Ibu Saudara semuanya terjadi? Karena ada dosa yang terus menggerogot secara kuat dalam diri kita, sehingga ego itu muncul begitu besar. Sehingga kalau terus ini terjadi dalam gereja, dalam persekutuan kita, wah lama-lama hancur begitu ya. Mau jadi apa komunitas kita begitu ya? Tapi lalu kalau ada dari antara kita ada yang bertanya, jadi nggak boleh main badminton lagi gitu? Enggak sih gitu ya. Kalau ada badminton lagi saya juga mau tetap ikut kok ya. Apalagi makanannya enak. Apalagi makanannya enak begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana di tengah-tengah komunitas kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam persekutuan, kita menjadi utuh di dalam Kristus. Jadi bukan hanya baik itu mau dalam persekutuan, baik itu mau persekutuan orang-orang beriman, bahkan dalam pernikahan sekalipun. Bukan lalu kita berkata, oh aku butuh pasangan supaya apa? Supaya dia memenuhi kebutuhanku. Aku butuh teman supaya dia memenuhi kebutuhanku. Aku memerlukan komunitas, ikut menara doa, ikut persekutuan, ikut badminton atau bahkan ikut ibadah raya hanya supaya karena aku butuh orang-orang yang memenuhi kebutuhanku. Enggak. Tetapi ingat tadi mereka 3.000 orang itu didirikan di baptis, itu menjadi sebuah komunitas yang baru, yang justru aku sudah utuh di dalam Kristus. Aku utuh di dalam Kristus. Dia juga utuh. Bayangkan ya, aku utuh dalam Kristus, dia utuh dalam Kristus, dia utuh dalam Kristus, dia utuh dalam Kristus. Kita semua saling membantu satu sama lain, saling support satu sama lain. Maka kita menjadi komunitas yang sungguh bisa kita nikmati, dan bahkan orang-orang lain pun akan menikmati keberadaan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya bisa dinikmati, baik kita menikmati persekutuan kita maupun orang lain pun juga menyukai keberadaan kita. Bukan hanya kita perlu fokus pada yang namanya pengajaran, bukan hanya fokus pada persekutuan, tapi kita juga perlu yang ini ya, yang perlu kita percaya dengan ada yang namanya mukjizat. Katakan sama-sama mukjizat. 1, 2, 3. Mukjizat. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah 2 ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya,
Ini juga ada dalam pengakuan iman GBI, bukan? Bahwa kita dalam setiap perjamuan kudus kita melantunkan pengakuan iman GBI. Kita percaya gereja mengakui yang namanya kesembuhan ilahi dan menolak perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, mujizat berbicara soal apa? Berbicara soal yang namanya sebuah peristiwa yang membuat orang itu terpukau. Wow, ada yang seperti itu. Tetapi yang namanya mujizat tidak berhenti sampai pada titik membuat orang terpukau. Wow, ada yang seperti itu, enggak. Tapi itu juga adalah tanda. Artinya tanda itu apa? Yang namanya tanda itu artinya menunjuk kepada sesuatu yang lain. Dan kita tahu firman Tuhan dengan jelas menunjukkan adanya mujizat, adanya tanda, semuanya hanya menunjukkan bahwa Allah menyertai kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, yang benar-benar bisa kita percaya, kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang hidup dan Dia selalu menyertai gerejanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Lalu kita bertanya, oh itu cuma rasul-rasul, bagaimana? Enggak semua orang percaya. Tapi betul nggak? Apakah Anda benar-benar hanya rasul-rasul? Karena ternyata dalam kitab yang sama, dalam Kisah Rasul, kalau kita sedikit melihat dalam Kisah Rasul 6 ayat 7 sampai dengan 8, dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus tidak termasuk dalam golongan rasul, dan ternyata terbukti Tuhan juga bisa mengurapi dia, memakai dia dengan berbagai macam mujizat-mujizat dan tanda-tanda memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan Allah. Bahkan Kisah 8 ayat yang ke-6 dikatakan ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Siapa Filipus? Ini bukan sedang membicarakan Filipus murid Tuhan Yesus, tapi ini membicarakan Filipus diaken dari 7 diaken yang ketika orang-orang itu berkata, aduh para rasul ini loh ya, orang-orang janda-janda, apa kebutuhan ini semua enggak terurusi, terabaikan. Lalu para rasul berkata, ya gini loh, supaya kami bisa berdoa dan menyiapkan firman, maka pilihlah 7 orang di antara kamu yang jadi diaken, ditumpang tangan jadi diaken. Jadi dia bukan rasul, dia bukan gembala, dia diaken, dia majelis, bukan gembala. Tapi Tuhan bisa memakai dia dengan adanya tanda-tanda yang diadakannya, sehingga banyak orang bisa menerima firman Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, ingat ya, berbicara soal tanda selalu menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Kalau kita lihat tanda ini, Bapak Ibu saudara-saudari ya, ini tempat istirahat kilometer 36 gitu ya. Kita naik mobil di tol. Saya mau tanya, kalau kita lihat tanda ini, apa sesuatu gini, aduh capek, aku mau istirahat, udah kita turun di sini gitu ya. Kita lalu istirahat di sini begitu ya. Kita lihat tanda ini, oh tempat istirahat tuh katanya, ya terus kita turun dari mobil, kita istirahat di situ. Kan ya enggak, ya kan Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kan enggak, kita akan terus gitu ya, di kilometer 36 lalu kita mau agak menarik sampai di kilometer 456 gitu ya. Lu sampai kilometer 456 ya baru, oh ini loh rest areanya, tempat beristirahatnya tuh yang di sini. Baru kita akan turun, kita beristirahat, entah kita mau beli makan, beli minum ya, atau mau beli apa kayak gitu ya. Setelah kita menemukan tempat peristirahatan itu. Demikian juga ingat mujizat itu Bapak Ibu saudara-saudari, semuanya itu adalah tanda. Jangan berhenti sampai titik mujizat, tapi kita perlu melihat Kristus, karena mujizat itu hanyalah tanda. Kita tidak berhenti di situ, tapi tempat pemberhentian kita adalah pada Kristus. Sebab itu ya, kita perlu percaya mujizat bahwa Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Dan ketika semua itu terjadi dalam hidup kita, tetap kita perlu
tidak berhenti pada mujizat, tapi kita berhenti pada Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ingat ya pujiannya yang terkenal itu ya, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, gitu ya. Pencipta pujian ini lalu ditanya sama salah satu orang, kenapa Pak kok nyiptakan lagunya kok sempat membuatku terpesona? Kenapa kok gak berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona, gitu kan ya? Kenapa kok gak kayak gitu? Dijawab, iya, karena untuk menyadarkan semua yang nyanyi bahwa kita gak berhenti pada berkatnya Tuhan. Biar itu membuat sempat saja. Sempat itu artinya apa? Lewat. Kenapa? Karena kita perlu tidak berhenti di situ, tapi kita lewat dari situ, kita menuju kepada Kristus. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, kemudian keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bukan saja kita perlu fokus pada pengajaran, persekutuan, percaya dan adanya mujizat, tetapi yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana supaya kita bisa merasa tertarik juga dengan persekutuan kita, dengan komunitas kita, orang-orang lain pun merasa diberkati dengan keberadaan kita dan mereka pun bisa lebih menangkan. Yang keempat ini saya agak susah mencari kata-kata yang tepat begitu ya, tapi ini yang saya pilih kata-kata itu kata-kata mempertahankan. Katakan sama-sama mempertahankan. 1, 2, 3. Mempertahankan. Apa maksudnya mempertahankan ini? Ya, dalam Kisah 2 ayat 44 sampai dengan 45, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka kerjakan ini bukan supaya mereka tambah kaya, cari cuan tambah besar gitu ya, atau pemaksaan, pemerasan gitu ya, supaya ada golongan tertentu yang diuntungkan sehingga lebih kaya daripada golongan yang lain dalam satu komunitas yang sama. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa spirit yang mereka kerjakan ini? Mereka saling mempertahankan satu sama lain, supaya keberadaan jemaat Tuhan itu tetap eksis adanya, supaya tidak ada yang tertinggal, supaya semua yang sudah dimenangkan ini saling mempertahankan hidup satu dengan yang lain, saling menolong satu sama lain, sehingga jemaat Tuhan, gereja Tuhan tetap eksis adanya. Amin. Dan ini yang ingin saya saksikan, Bapak Ibu Saudara ya. Saya menyiapkan khotbah ini jujur saja sebelum kita pindah ke tempat ini. Ini gedung gereja kita yang lama, gedung hal yang kita pakai begitu ya. Saya sudah siapkan semuanya ini sebelum saya tahu bahwa kita akan pindah ke tempat ini. Dan ini ingin saya saksikan, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya saya itu ketika menyiapkan ini saya bersaksi bahwa bagaimana di antara semua kita, kalau kita bisa ada di tempat itu, kita bisa menikmati semua fasilitas ibadah yang ada, semua itu karena satu dengan yang lain, antara kita itu saling menolong satu sama yang lain. Bagaimana kita tahu, saya sering ya menyaksikan yang namanya mau alat-alat musik, mau backdrop yang di tengah ini ya, ini masih tertinggal di sana begitu ya, belum bisa kita bawa. Ini termasuk backdropnya, termasuk semua yang ada ya, tripodnya, apa semua. Bukan dari uang kas gereja begitu ya, tapi karena ada orang-orang yang saling mau memberikan pertolongan satu sama yang lain. Dan waktu itu saya ingin berkata, kalau ini bisa terjadi, mari kita teruskan di antara sesama kita gitu ya, soal kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu kemudian ya memang kita selalu belajar begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat value kita, nilai kita tuh mau yang fokus pada pimpinan Roh Kudus gitu ya. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Siapa yang menyangka, Bapak Ibu Saudara, sebelum ini semua terjadi begitu ya, pada waktu ibadah Pentakosta, tiba-tiba kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kita tuh sempat memasang lampu kerlap-kerlip di sini ya, di kiri kanan ini ya.
Itu sempat kita pasang lampu kelap-kelip yang seperti gantungan begitu. Lalu tiba-tiba salah satu dari kita berkata gini, Isai, itu aku sudah kasih tahu bapaknya untuk kita mau cabut itu lampunya. Saya tuh udah mikir, ngapain sih dicabut lampunya ini kan gitu ya. Loh, ini lagi latihan Pentakosta kok, buat ibadah Pentakosta kok dijabut, ini gimana gitu kan. Yaudah dicabut aja, ya sudah ya, disediakan tangannya saya cabut semua. Lalu singkat cerita kemudian karena waktu Pentakosta tiba-tiba dikasih tahu gitu ya, bukan tiba-tiba dikasih tahu, maksudnya kita sudah tahu dan kita ngerti gitu bahwa yang namanya minggu depannya kita tidak bisa beribadah di situ karena dipakai begitu ya, gedung hallnya dipakai sama yang lain. Oke, begitu. Akhirnya ring ke semua itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semua yang alat-alat kita yang ada di hall ini ya, mau alat-alat musik, gitar, bass, semua di sini, perkabelan semua ya, mixer, lighting semua kita ringnya semua bersih gitu ya, bersih, hallnya itu bersih sudah, jepret dari alatnya kita sudah. Oke, selesai ibadah Pentakosta kita semua sudah bersihkan. Lalu kemudian saya sempat bincang-bincang dengan salah satu dari kita ya, yang dari Bekasi begitu ya, yang dari Bekasi gitu. Saya bilang gini, nanti siap-siap ya kalau kamu ke Malang, wah akan ada perubahan di gereja kita gitu ya. Perubahan apa yang dimaksud sebenarnya? Saya mau ngomong perubahannya itu, kagetnya tuh, kamu kan kaget gitu ya, maksud saya itu kagetnya itu kaget kabelnya tuh akan untung-untung dahar gitu loh, lipatnya tuh asal wah kusut semua gitu kabelnya, ya harus diambil satu lagi gitu. Tapi terus dia tuh bilang begitu, kenapa saya harus ngomong itu ya? Dia ngomong, kenapa kok GBI mau punya gedung baru ya? Waduh gitu ya. Saya ngomong gitu, wah bahaya ini kata-kata profetik ini, saya bilang gitu kan ya. Wah profetik ini gitu. Nah terus kemudian singkat cerita Bapak Ibu Saudara, itu hanya bercandaan begitu ya sebenarnya. Waktu itu konteksnya sebenarnya bercandaan gitu, bukan yang serius kayak gimana. Nah singkat cerita kemudian sampai akhirnya Sabtu kemarin gitu ya, Sabtu kemarin, bener-bener baru kemarin siang, tiba-tiba saya ditelepon, lalu kemudian dikatakan seperti ini, Pak Isai mohon maaf ya. Iya kenapa? Hallnya besok malam itu gak bisa digunakan untuk ibadah. Hah? Saya sampai kaget. H-1 gitu kan, H-1. Dan kemudian saya bilang, ya bagaimana tidak bisa gitu ya, karena kan perjanjiannya sebetulnya kalau memang hal itu mau dipakai 1 atau 2 minggu sebelumnya sudah dikontak, ini H-1 gitu ya. Akhirnya kemudian kami berdiskusi gitu. Poinnya adalah ini bukan terjadi yang pertama kali, tapi itu sudah kesekian kalinya begitu ya. Ingat ya, kalau kita sampai pernah ibadah di GBI Kunci Daud begitu ya, dadaan hari Kamis gitu, itu hari Kamis dikasih tahu hall nggak bisa dipakai, Sabtu malam nggak bisa, Minggu pagi nggak bisa, Minggu malam nggak bisa, benar-benar nggak bisa, sampai kelapaan semua kita cari yang namanya ini ya hall GBI Kunci Daud itu. Itu kami sudah bikin segitu redeknya ya. Ini H-1 tinggal besok ini, hall nggak bisa dipakai, ini gimana gitu kan. Waduh, terus akhirnya saya dikontak itu sama dengan atasannya lagi gitu ya, dikontak. Terus, akhirnya kami berdiskusi akhirnya seperti ini. Ya oke lah, kalau memang dari pihak yang bersangkutan begitu ya memang tidak mengizinkan kami beribadah di situ begitu dan lain sebagainya, ya sudah kami angkat kaki begitu ya, kami pamit undur diri. Bahkan saya ingat gitu ya, kita pernah janjian dengan pihak yang bersangkutan, wah jam 4 kita akan setting hall gitu. Jam 4 kita datang ada orang lain yang ke situ ya. Lalu sampai teman-teman yang ini, teman-teman media, teman-teman sound sampai dikatakan sama security-nya, jangan disetting dulu hallnya ya, masih ada tamu. Nah jam 4 ini sudah jam 5 mau latihan, gimana mau latihan gitu ya. Kalau jam 4 ini nggak boleh setting gitu dan lain sebagainya. Ya sudah, akhirnya kami berkata ya sudah, kalau memang dari pihak yang bersangkutan ini merasa seperti itu, ya kami akan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi poinnya adalah kami tidak pernah menduga begitu, tiba-tiba dapat tempat ini juga gitu ya.
Ini benar-benar kemarin siang begitu ya. Salah satu dari kita ada mengusulkan, coba ayo ke tempat ini begitu. Coba tanya ya, coba datangi, disurvei, dan ternyata saya cukup kaget memang tetap, semua sudah siap ready, tinggal kita pakai Bapak Ibu saudara-saudari. Dan sebab itu begitu mulai dari minggu ini dan sampai ke depan begitu ya, kita akan beribadah, GBI kita akan beribadah di tempat ini. Ya, dan kita bersyukur, Tuhan tetap atur, Tuhan sudah siapkan semua, maka posisinya di tengah kota dan lain sebagainya lebih mudah dijangkau banyak orang. Kita berharap agar makin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui keberadaan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah keberadaan kita dimanapun kita berada, kita boleh saling mempertahankan satu sama lain, sehingga kita bisa menikmati indahnya komunitas kita. Bahkan orang lain pun bisa menyukai keberadaan kita, yang mau saling care antara satu sama yang lain. Yang mau katakan amin? Amin. Ya. Dan yang kelima Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita bisa menikmati yang namanya persekutuan ini, dan supaya orang lain pun juga menyukai keberadaan kita. Ya, bukan hanya pengajaran, bukan hanya persekutuan, bukan hanya kita perlu percaya dengan adanya mujizat, bukan saja kita perlu saling mempertahankan satu sama yang lain, tetapi yang kelima adalah kita juga perlu memperhatikan ibadah. Katakan sama-sama ibadah, 1, 2, 3. Ibadah. Kita perlu memperhatikan ibadah kita. Kalau Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47, di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati. Diulangi lagi begitu ya, dengan bertekun dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu pertemuan formal mereka. Tiap-tiap hari bertemu dalam bait Allah. Tetapi ada pertemuan informalnya juga. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan adanya kegembiraan, ada ketulus hatian begitu ya. Saya harapkan juga di tengah-tengah kita yang ada sukacita dan tidak ada kemunafikan di antara kita gitu ya. Saling tulus hati satu sama lain dan sambil memuji Allah begitu ya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka bukan hanya memperhatikan ibadah-ibadah yang formal, tapi juga pertemuan-pertemuan yang informal. Mari kita bukan hanya juga memperhatikan ibadah-ibadah minggu, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya entah itu konser, entah itu menara doa. Kita pun menikmati semuanya itu. Atau bahkan badminton ya, badminton lagi begitu ya. Bahkan juga basket. Ini ada yang komplain ke saya, kok basket gak disebut gitu ya, cuma badminton. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya sebab itu lihat ya, ketika itu semua terjadi, semua bisa dinikmati bersama. Akhirnya lihat ya, di internal mereka bisa menikmati, dari eksternal mereka orang-orang pun juga menyukai keberadaan mereka. Dan perkenanan Tuhan pun bisa mereka nikmati. Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari, dan secara khusus begitu ya, secara khusus besok hari Selasa, yuk kita kumpul sama-sama. Minggu ini gak ada menara doa, tapi besok hari Selasa kita akan ada baptisan air kudus ya. Ada di antara kita yang sudah menyerahkan diri mungkin mau baptisan air kudus, kita akan lakukan sama-sama di GBI Bethlehem gitu ya, di tempat ketua BPD Jatim gitu ya, di ketua BPD Jatim kita di GBI Bethlehem. Kita akan kumpul 6:30 gitu ya, kita akan kumpul 6:30, kita akan lakukan baptisan air kudus ini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya bahkan teringat begitu ya, berbicara soal keseriusan dalam ibadah ini apa maksudnya gitu. Saya teringat bahkan sampai salah satu dosen saya pada waktu saya sekolah teologi itu sampai berkata gini, coba kalian perhatikan ya, jangan kebiasaan di tengah-tengah ibadah pergi ke toilet. Ada sampai di urusan toilet itu diikuti gitu ya. Kalau sekali dua kali itu kebelet, ya sudahlah, dapat maklum. Tapi kalau tiap kali ibadah keluar, gitu, tiap kali ibadah pokoknya selalu ada sesi keluar, nah itu berarti tidak persiapan dengan baik gitu ya.
Bahkan dia menyebut salah satu sinode gereja tertentu, kalau kamu ke sinode ini, wah ditegur bisa-bisa kamu kayak gitu ya. Jadi usahakan ke toilet itu kapan? Sebelum ibadah pergi ke toilet, selalu sesudah ibadah pergi ke toilet lagi, begitu Bapak Ibu Saudara. Wah itu sampai diperhatikan, saya ingat itu. Bagaimana kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan ibadah dengan serius, mau formal maupun yang informal, pertemuan-pertemuan yang informal juga. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan saya juga teringat begitu ya. Gambar ini mengingat saya pada apa? Saya bahkan teringat saya itu pernah pada waktu itu SMP begitu ya. Harusnya itu pada waktu itu acara perpisahan begitu ya. Dan pada waktu acara perpisahan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sampai tanya, perginya hari apa saja? Oh, melewati hari Minggu gitu ya. Loh, kalau melewati hari Minggu terus hari Minggunya ke gereja mana? Oh ya nggak ada ke gereja begitu ya, nggak ada ke gereja. Oh akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, hari itu karena itu saya memutuskan saya nggak mau ikut yang namanya yang namanya perpisahan itu. Saya nggak mau ikut berangkat itu ke Bali, acara perpisahan itu ke Bali. Saya nggak mau ikut. Saya mau hari Minggu saya ke gereja. Padahal itu perginya Bapak Ibu Saudara-saudari itu satu minggu tapi melewati hari Minggu gitu ya, 1 minggu nggak cuma, tapi saya pikir saya mau lebih baik saya ke gereja gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu itu ketika saya ibadah, saya itu sampai masih ingat khotbahnya mengenai Yohanes 20 ayat 1, yaitu melihat kuburan itu kosong, perempuan-perempuan itu melihat kuburan kosong, melihat Kristus bangkit. Dan yang khotbah pada waktu itu juga hadir di tengah-tengah kita gitu. Ada Bapak Yohanes di tengah-tengah kita. Mungkin Pak Yohanesnya sendiri juga lupa gitu. Saya ada yang ingat gitu ya. Itu saya sampai ingat gitu khotbahnya Yohanes 20 itu ayat itu. Wah, Yesus bangkit, kubur kosong gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itu menjadi apa sampai detik ini gitu ya. Itu yang membuat saya itu merasa satu sukacita, kebanggaan. Wah, saya memutuskan keputusan yang tepat pada waktu itu, keputusan yang tidak akan pernah saya sesali. Saya lebih mementingkan mau ibadah daripada acara perpisahan sekolah. Wah, aduh gitu ya. Nah, tapi ini bukan membanggakan diri ya, ini bukan menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara. Ini saya takut salah tangkap jadi misleading gitu ya. Jadi misleading enggak, tapi ini justru untuk mendorong setiap kita. Ayo, kita mau serius beribadah kepada Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi sungguh-sungguh menikmati Tuhan. Percuma kita datang juga pertemuan, tapi kalau kita nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Kristus sudah bangkit Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan ayo kita nikmati dalam setiap pertemuan ibadah, baik seperti ini informal, pertemuan-pertemuan yang informal. Kita nikmati persekutuan dengan Kristus yang hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya ya. Sehingga ketika itulah kita pun bisa menikmati persekutuan kita. Dan bahkan orang-orang lain pun bisa menyukai keberadaan kita. Dan inilah 5 poin yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya undang pemusik-pemuji mulai ke depan berbicara mengenai for God's kingdom, bagi kerajaan Allah. Biarlah kita tidak menjadi batu sandungan antara yang satu dengan yang lain, tetapi justru kita bisa menciptakan suasana yang luar biasa hangat, di mana kita pun bisa menikmatinya, orang-orang lain pun bisa menikmatinya. Sebab itu mari kita fokus pada pengajaran, mari kita fokus pada persekutuan, mari kita percaya adanya mujizat Tuhan yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang hidup terus menyertai perjalanan umatnya. Bahkan mari kita saling mempertahankan satu sama lain. Setiap kita ada pergumulan kita masing-masing, kalau kita mau terus menuntut satu sama lain, tidak akan ada habis-habisnya. Tapi mari kita mau saling mempertahankan satu sama lain, mendukung satu sama lain. Dan mari kita mau fokus pada ibadah kita, karena kita beribadah kepada Kristus yang hidup, bukan kepada Tuhan yang mati, tapi kepada Tuhan yang kuburnya itu telah kosong dan Dia telah bangkit. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang memberikan kita kemenangan itu. Mari sembah Dia.
engkau menjadi utuh di dalam Kristus. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau bertekun dalam pengajaran firman-Mu Tuhan. Kami mau bertekun dalam persekutuan. Kami mau percaya akan mujizat Tuhan yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus Tuhan yang itu terus menyertai kami umat-Mu ini. Kami mau terus Tuhan saling mempertahankan satu sama lain, support satu sama lain. Bukan hanya menuntut Tuhan, tetapi kami mau saling support satu sama lain. Bahkan kami mau terus fokus pada ibadah-ibadah kami Tuhan. Karena kami tahu yang kami sembah adalah Kristus Yesus Tuhan yang hidup, yang kuburnya itu telah kosong. Sebab Engkau Tuhan yang telah hidup, Engkau Tuhan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah setiap kami. Biarlah dalam setiap perjalanan hidup kami, mungkin esok hari kami harus kembali ke dunia pekerjaan kami, ke dunia aktivitas kami, ke dunia perkuliahan kami, dengan tantangan-tantangan yang harus kami alami, yang harus kami hadapi. Tetapi satu permohonan kami, biarlah Engkau Tuhan terus memegang kami, menuntun kami, sehingga di tengah setiap tantangan yang harus kami hadapi, kami terus bertumbuh, makin terus dewasa di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua ini berkata oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat sebagian firman-Mu yang sudah dibagikan. Biarlah itu boleh tertanam di hati kami Bapak. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, sebentar kami ingin memberi yang terbaik yang kami miliki. Berkati setiap kami Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan
kasih anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan